Aku bekerja di sebuah hipermart di mana jam kerjanya memberlakukan 2 shift, sehingga ada kalanya aku harus pulang malam. Dan ketika pulang malam, aku memilih untuk berjalan cepat tiap kali melewati gang kecil yang lebarnya hanya semeter itu. Jalan sempit yang diapi tembok dua buah rumah besar yang jauhnya sekitar 50 meter. Gang itu termasuk gang hidup yang tiap harinya digunakan banyak orang untuk lalu lalang sebagai jalan pintas. Begitu juga denganku. Aku lebih suka melewati gang ini karena aku tidak perlu memutar jauh untuk sampai rumahku setelah aku turun dari angkot sepulang kerja. Pada dasarnya, gang itu pada siang hari sama seperti gang lainnya. Biasa saja, tidak pernah terlihat ada keanehan dan relatif aman dari tindak kriminal. Tapi beberapa tahun belakangan, banyak dari tetanggaku yang mengatakan di ujung gang dekat rumah Pak Doyo jadi menyeramkan. Mereka bercerita ketika lewat sana, di atas jam 1 malam, mereka mendengar suara seorang wanita sedang tertawa atau kadang menangis. Mereka bilang itu suara makhluk halus. Dan ada juga yang lewat gang itu di atas jam 10 malam, melihat sekelebat bayangan seperti melintas di depan mereka. Namun, Pak Doyo yang tinggal dekat situ sepertinya tidak merasa terganggu. Ia tinggal di rumah itu seorang diri, sejak ditinggal mati istrinya 3 tahun lalu. Istrinya meninggal mendadak karena sakit. Anak-anak mereka sudah lama tidak tinggal di rumah itu, karena sudah punya keluarga sendiri. Pak Doy sendiri dikenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Sehingga tidak ada tetangga yang berkawan dekat dengan lelaki yang umurnya sudah setengah abad ini. Hari ini aku lembur dan harus pulang malam. Untungnya ada temanku sekaligus tetanggaku yang juga bekerja di hipermarket yang sama. Dia sedang shift malam, jadi aku bisa pulang bareng dengannya. Namanya Sulis, gadis sederhana berusia 21 tahun yang kudengar ia bisa melihat penampakan makhluk gaib. Aku merasa lebih tenang, tidak harus berjalan sendiri melewati gang itu. Setelah turun dari angkot, Sulis dan aku berjalan beberapa meter menuju gang kecil itu. Kami pun mulai masuk di gang. Suasana sepi, hanya kami yang sedang lewat di situ. Kami hanya mengobrol santai tentang pekerjaan kami. Saat hampir sampai di ujung gang, Sulis menghentikan langkah kakinya. "Kenapa berhenti, Lis?" tanyaku. "Itu Put, di ujung gang di atas tembok pagar Pak Doyo. Kamu lihat gak?" tanya Sulis dengan mata tertuju ke arah tembok. Mataku langsung menuju pada tempat yang dimaksud. "Aku gak lihat apa-apa." "Jangan bercanda, Alis. Ada apaan sih?" Aku mulai bergidik dan merangkul tangan kurus Sulis. "Kamu takut ya, Put?" Oh, habisnya udah banyak yang cerita kalau di dekat situ ada sesuatu, Lis." "Aku gak bercanda." "Terus gimana? Mau lanjut jalan gak?" tanya Sulis. "Aduh, Lis, aku gak tahu. Udah kepalang tanggung sih, Lis. Udah dekat rumah. Tapi emang gak apa-apa kalau kita lewat? Kita bakal diganggu gak?"
Dan aku takut bercampur khawatir dan menyembunyikan wajahku di belakang bau Sulis. Ehm, Kayaknya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia nggak ganggu. Ya udah, Bismillah aja ya. Jangan lupa berdoa. Ayo jalan lagi. Aku mengikuti Sulis yang berjalan pelan. Meski begitu, detak jantungku berdebar dengan cepat dan bulu kuduku rasanya ingin berdiri. Dan memang sudah berdiri. Hi. Aku berpegang erat pada lengan Sulis, kepalaku kutundukkan dan mataku kupejamkan sambil merapal doa-doa. Baru kali ini aku merasa takut sekali sampai kakiku gemetaran. Untung ada Sulis yang pemberani. Kami tetap berjalan sejauh belasan langkah hingga melewati ujung gang. Aku merasa lebih tenang ketika mendengar suara motor dari arah depan kami. Seorang pengendara mungkin hendak lewat gang itu juga. Udah, Put, kita udah nggak agak jauh dari gang. Udah di depan rumah Pak Minan. Dia nggak ganggu kok, kata Sulis, kemudian menghentikan langkahnya. Kita agak minggir dulu, Put, ada motor lewat, kata Sulis lagi. Aku pun berhenti dan membuka mata. Masih dengan kaki yang gemetaran, aku melangkah ke pinggir. Lalu aku bertanya pada Sulis dengan suara pelan. Kak, kamu memang lihat apa tadi, Lis? Pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Awas, ntar kamu malah gak bisa tidur kalau aku cerita. Katanya sambil tertawa. Aku takut, tapi aku penasaran, Lis. Aku lihat sosok wanita berpakaian putih. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang rusak. Sedang duduk di atas pagar rumah Pak Doyo. Kata Sulis. Di ujung gang memang terdapat tiang dan lampu jalan yang agak terang, sehingga mungkin Sulis bisa melihat dengan jelas. Aku langsung bergidik mendengarnya. Apa kamu selalu bisa melihat makhluk yang seperti itu, Lis? Kataku. Dan Sulis pun mengangguk. Iya, sudah sejak lama. Aku sudah terbiasa, walaupun kadang suka ngeri juga kalau melihat wajah menakutkan. Pengendara motor berlalu. Kami jalan beriringan lagi. Dan tanganku masih memegang erat pada lengan Sulis. Tak lama kemudian akhirnya sampai juga di depan rumahku. Kulepaskan peganganku dari Sulis lalu pamit padanya. Lis, aku duluan ya. Terima kasih udah mau pulang bareng aku. Bye. Bibirku sudah bisa melepas senyum. Bye Putri, sama-sama. Sampai ketemu besok ya. Sulis membalas dengan senyumnya. Sejak malam itu, aku tak lagi berani lewat gang itu sendirian di malam hari. Waktu berlalu. Sekarang warga sekitar gang hampir semua mengetahui tentang keberadaan makhluk penunggu gang itu. Walaupun keberadaannya tidak mengganggu secara verbal. Tapi aku
keluargaku dan para tetangga selalu waspada dan tidak lupa berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ada seorang warga yang mengatakan itu adalah arwah Bundoyo yang penasaran karena sebenarnya penyebab kematiannya adalah bukan karena sakit, tapi karena kecelakaan tertabrak mobil sepulang dari kerja. Dan konon wajahnya rusak parah. Tapi seingatku, kata Pak Ustadz, arwah orang meninggal itu berada di alamnya sendiri dan tidak ada berkeliaran kemana-mana. Dan makhluk halus yang suka mengganggu itu sesungguhnya adalah jin dari golongan setan. Dan walau aku belum pernah melihat penampakan mereka, aku percaya pada perkataan Pak Ustadz bahwa para jin itu hidup berdampingan dengan manusia di alam dunia ini. Mereka dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Ya, hanya orang tertentu saja yang dapat melihat mereka. Seperti kata orang, anak indigo. Wallahu alam. Cerita pun berakhir. Cerpen karangan Suzanne W. Cerpen Misteri Penunggu Gang merupakan cerita pendek karangan Suzanne W. Dan kamu dapat mengunjungi halaman tersebut pada cerpenmu.com. Oh ya, buat teman-teman yang merasa punya cerita menarik atau cerita horor, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang positif. Oke? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.